What's up gengs, balik lagi di channel gua. Ini video ketiga gua dan masih biasa kita mau review film lagi di film Bollywood ya. Salah satu film Bollywood terbaik menurut gua gitu. Judul filmnya ini Kaabil ya, Kaabil gitu. Di film Bollywood yang menurut gua membagongkan sekali gitu ya. Film ini dibintangi sama Hrithik Roshan ya, sama Yami Gautam itu di pemeran cewek sama pemeran cowok sama pemeran ceweknya gitu. Terus film ini arahan sutradara dari Sanjay Gupta gitu. Ya itu aja ya, selebihnya gua gak tahu pemainnya siapa. Film ini menceritakan seorang cowok buta ya, namanya Rohan, diperankan oleh Hrithik Roshan. Karena dia buta, cuman dia memang punya kelebihan gitu ya, cerdasan yang lebih lah sama kayak orang-orang lain gitu. Meskipun dia buta tapi dia bisa kayak dengar suara, dia peka gitu kan, terus penciumannya juga tajam gitu ya, keren lah pokoknya sih. Jadi kayak banyak kelebihan dalam diri dia gitu di film ini gitu. Dan dia pekerjaannya di sini sebagai seorang dubber gitu. Kayak pengisi suara gitu ya, tes suara kartun gitu. Terus dia ketemu sama seorang cewek dan dia pun juga buta juga ya, diceritakan di sini yang diperankan oleh Yami Gautam itu tadi gitu ya gitu. Dan ini cakep sih ya, pemeran utamanya gile. Awalnya gua gak tahu tuh siapa gitu. Ternyata isi Yami Gautam gitu. Ya, dan akhirnya memang setelah mereka ketemu ya, akhirnya ya sama-sama suka, terus akhirnya mereka nikah gitu. Nah, setelah nikah ini muncullah si musuhnya si Rohan ini gitu. Namanya si Amit gitu. Amit sama siapa satunya lagi? Wasim, si Amit sama si Wasim gitu. Nah, ketika memang si Amit ini kan sempat ketemu gitu ya, salah satu perayaan gitu kan. Dia kayak mulai suka gitu sama si istrinya si Rohan ini gitu. Kok dia buta kok bisa dapet cewek cakep gitu lah pikirnya gitu ya. Akhirnya terjadilah sebuah hal yang nggak mengenakan lah ya sama istrinya gitu. Dan ternyata setelah diteliti diselidiki, ternyata si pelakunya si Amit ini sama si Wasim ini gitu. Jadi kayak dua temennya si Rohan ini sebenarnya di sini gitu. Itu kenal sama si Rohan itu ya. Dan ketika memang terjadi hal yang nggak mengenakan gitu, akhirnya kan si Rohan ini kayak mencari keadilan gitu ya, keadilan yang dia kayak lapor polisi gitu ya. Ternyata ya memang di belakangnya si Amit ini ternyata dia ada bos mafia, yaitu kakaknya ya gitu. Gua lupa siapa namanya, pokoknya dia ada backingan lah gitu, sehingga memang si Rohan ini nggak bisa gitu untuk mencari sebuah keadilan gitu ya. Jadi gitu ya. Dan memang ketika si Rohan tidak bisa itu untuk mencari keadilan, dan akhirnya pun kayak si istrinya ini depresi gitu ya, karena kejadian yang nggak mengenakan itu tadi. Akhirnya dia pun bunuh diri gitu. Nah, disinilah dia mulai terjadi konflik gitu ya, mulai dari konflik entah itu batin, entah itu pikiran dia itu. Wah, susah lah ya kalau dibayangin gitu kan. Gua suka dari sutradara ini, ada treatmentnya itu membuat si karakter utamanya ini kayak penonton itu care gitu ya sama si kedua karakter ini gitu ya. Ketika memang si Rohan ini udah buta ya kan, terjadi sesuatu yang nggak mengenakan ya sama istrinya gitu. Terus ditambah juga dia nggak bisa apa-apain karena memang ada dekengan di belakang musuhnya ini si Amit ini gitu. Itu jadi kayak penonton itu dibuat care banget gitu, kayak kasihan gitu ya gitu. Bener-bener emosi itu dia diaduk-aduk gitu emosinya. Ada yang kesel, ada yang marah, ada yang sedih gitu kan. Itu ya, dan artinya memang setelah si tidak bisa mencari keadilan, akhirnya dia mencoba mencari keadilan dia sendiri gitu, yaitu dengan
menuntut balas lah atau balas dendam gitu. Ini unsur dark banget lah, serius gua gitu. Dan di sini ketika setelah bunuh diri ya, si istrinya ini akhirnya dia tuh menemukan sebuah bukti gitu kan, sebuah bukti di mana memang kayak si siapa ini, si istrinya ini kayak menulis surat bahwa pelakunya itu si ini gitu ya kan, karena memang udah laporan, karena memang ya itu tadi lah, ada dekengan itu tadi kan di belakangnya, akhirnya dia tidak bisa gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mencari keadilan dia sendiri, yaitu dengan balas dendam gitu guys gitu. Dan cara gua juga cukup suka ya dengan actionnya mungkin ya, meskipun ya nggak terlalu banyak di sini temen. Dia ketika dia mau eksekusi si ininya, siapa sih, si musuh-musuhnya ini, dia tuh memang menggunakan kelebihan dia gitu, yaitu dengan dubbing suara gitu, kayak suaranya diubah-ubah gitu ya gitu. Dan awalnya dia pengen jebak si Amit, yaitu dengan pura-pura jadi si Amit gitu ya, terus nelpon gini kan, kayak pengen mengadu domba gitu loh itu ya, sama si bapaknya pacarnya si Amit ini gitu. Dan terjadilah konflik di situ ya. Bapaknya pacarnya Amit ini kan terus ditusuk gitu ya. Tiba-tiba dia jatuh gitu, ternyata juga gak bisa ditahan gitu ya, gak bisa dibuat laporan tuh kejadian gitu. Akhirnya dia nelpon si Wasim itu ya, dengan tetap dengan kemampuan dia itu, yaitu dengan dubbing suara gitu ya. Nah dari situ dia dieksekusi lah itu ya, dieksekusi dengan dia diundang di suatu tempat itu ya, si Wasimnya ini tiba-tiba dia dipukul lah gitu. Dipukul pokoknya dipukuli gitu kan gitu. Nah supaya yang gua suka itu ketika si Wasim ini datang gitu, si lantainya nih udah dikasihin namanya keripik kentang gitu bang, soalnya kalau mau jalan kan krak gitu ya, jadi dia bisa denger gitu. Wah keren sih ini ya, keren gitu. Setelah dia udah bisa mengeksekusi si Wasim ya, kemudian si Amit ini, nah ternyata itu udah kecium sama si polisi ini gitu ya, si siapa sih kepala polisinya, gua lupa gitu namanya gitu. Pokoknya udah kecium kalau si Rohan ini bisa dubbing suara gitu, bisa dubbing suara gitu. Nah akhirnya pun diselidiki, ternyata ya memang nggak ada bukti gitu, karena kepintaran dia gitu, nggak ada bukti gitu. Cuman memang ada satu petunjuk yang memang membuat si polisi ini yakin bahwa itu Rohan, yaitu dengan mencari saksi lah, karena kan dia nelpon itu pakai wartel ya kalau nggak salah itu, kayak nggak tahu wartel atau pokoknya kayak ada warung gitu, terus ada teleponnya ya, dia telepon di situ gitu. Terus si kepala polisi ini datang ke warung itu, terus dia tanya gitu, kamu kenal nggak orang ini gitu. Dan ternyata orangnya juga buta gitu, jadi ya lepas lah si Rohan ini gitu. Nah itu benar-benar ending yang membagongkan sekali ya men, gila gitu. Kalau kita pikir secara logika pun juga orang buta pun nggak bisa ngelakuin itu, tapi ini bisa terjadi gitu. Dan ini pun real, kayak relate sama kehidupan kita gitu kan. Ada kayak koruptor, kemudian ada mafia juga ya, polisi korup, ini relate banget gitu. Ini yang buat gua suka lah gitu sama film ini gitu. Untuk skor berapa ya skornya tuh ya. Itu ya, mungkin itu aja review kali ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, like juga gitu ya, dan aktifkan tombol lonceng juga ya. Oke, itu aja mungkin. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.